Oke, ketemu lagi bersama saya Awan di channel saya Awan Androkom. Kali ini sesuai di depan kita ada Telkomsel Orbit Star 2 ya, atau sering disebut Huawei P312 kawan-kawan. Nah, di sini Awan kemarin sudah unboxing ini ya kawan-kawan. Ini videonya ada di link kiri atas ya, atau di deskripsi ada ya kawan. Nah, nanti kawan-kawan bisa untuk melihat video unboxingnya juga. Kita di sini akan mereview Orbit Star 2 ini atau B312 ini yang akan kita review bagaimana sih di daerah Awan yang di notabene di pegunungan ya, terhampit oleh pegunungan. Nah, di situ juga sebelumnya lokasinya udah Awan sertakan atau Awan lihatkan kepada kawan-kawan di review modem E3372 yang 607 healing ya, ada di pojok kanan atas ya kawan-kawan tentunya untuk videonya. Sekarang ini Awan akan mencoba bagaimana sih sekarang untuk Orbit Star 2 ini worth it atau tidak untuk penggunaan di daerah pegunungan seperti Awan. Oke, sedikit review dulu aja lah ya kawan-kawan. Di sini untuk Orbit Star 2 ya seperti biasa kawan-kawan. Di belakangnya seperti ini Awan udah buka ya, ada antena eksternalnya tentunya kawan-kawan yang Awan suka, terus port LAN, terus kabel power, terus SIM card ya di situ ya, di situ udah ada. Dan sekarang juga Awan akan tunjukkan ke kawan-kawan dapat berapa sih di sini tanpa antena eksternal ya kawan-kawan. Kita menuju handphone yang satunya ini, kita menuju ke aplikasi Huawei. Nah, di sini ya kawan-kawan, di sini full bar, dapat full bar, tapi untuk RSRP-nya 90 dBi ya. Terus RSPQ-nya min 5 dB. Tuh, kadang turun juga malahan kawan-kawan. Tapi ya worth it lah tanpa menggunakan antena eksternal ya kawan-kawan. Nah, ini untuk yang sinarnya 19 dB good ya. Yang satunya excellent tuh, ada juga tuh. Kadang naik turun ya kawan-kawan sinyal di sini penangkapannya. Tapi kalau menurut Awan di sini untuk penangkapannya si modem Star 2 ini dari Orbit ya, itu cukup mumpuni kawan-kawan. Karena kalau yang modem E3372 itu yang kemarin Awan review itu naik turun nggak stabil gitu, goyang dompet terus. Untuk Huawei Managernya ini sinarnya dari SRRQ-nya itu naik turun terus, goyang dompet, nggak stabil gitu. Kalau ini ajek kalau kata orang Jawa ya, segini. Tapi ya kadang emang naik turunnya wajar gitu ya. Nah, ini untuk review tanpa antena eksternal. Nanti Awan akan sertakan antena eksternalnya di sini. Awan juga udah ada pixelnya untuk B312 ini. Nanti kita review juga gimana sih sinyalnya gitu untuk menggunakan antena eksternal si modemnya ini kawan-kawan. Oke, kita langsung menuju tes speed aja dulu ya kawan-kawan. Oke, kita akan tes speed menggunakan browser. Mendapat berapa di sini? Tadi Awan menggunakan frekuensi 1800 ya. Karena di sini yang paling jos di daerah Awan adalah 1800. Oke. Kita akan tes speed dulu. Menggunakan speed test lah ya. Kita coba tes speed mendapat berapakah.
Kita simak ini untuk tes speed yang pertama kali ya kawan-kawan. Dapat lumayan sekitar 20. Ini awan di sini jam setengah 4-an sore ya kawan-kawan. Untuk reviewnya ya dapat speed segini gitu kawan-kawan. Ini tes speed yang pertama, dapat 30 di daerah pegunungan tanpa antena eksternal. Kita tes speed yang kedua kalinya, dapat berapa? Pingnya juga imut sih, dapat 70. Tembus 40 kawan-kawan. 38 naik turun 35. Apakah tembus 40 kayak tadi awal? Kayaknya tidak kawan-kawan. Oke, kita tes speed yang kedua kalinya ya kawan-kawan. Ya. Ya, tembus 40, tembus 40. Tembus kayaknya 40. Oh, tembus beneran. Nah, tembus 41 kawan-kawan. Walaupun agak maksa sih ya. Itu untuk yang kesekian kalinya. Dari berapa hasil kita lihat hasilnya di sini nggak ada ya. Bukan aplikasi jadinya nggak kelihatan hasilnya. Ininya dari tes speed 3 kali, paling tertinggi 40 tadi ya. Ini 40,68. Yang pertama lupa tadi seberapa dapat speednya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan antena eksternal kawan-kawan. Oke, kita pasang dulu antena eksternalnya. Kita pasang ke antena eksternalnya. Oke, kita aktifkan di mode hailingnya. Masukkan passwordnya ya kawan-kawan. Ya, kita lihat di pengaturan atau alat ya kalau eksternal itu. Di sini di lanjutan ya. Untuk antena eksternal. Router keamanan sistem. Nyalakan ulang sistem. Di mana ya kira-kira untuk penggunaan antenanya? Bandwidth. Coba kita lihat sini. Nyalakan ulang pengaturan sistem, pengaturan waktu, pengaturan kode PIN, sandi. Coba kita lihat satu-satu kawan. Ini yang terhubung di modem ini. Nah, untuk eksternal internetnya ini di mana ya? IP address, pengaturan IP address. Coba sih kawan-kawan kita lihat dulu. Di mana ya?
Nih pengaturan eksternalnya, eksternal kita simpan ya. Penggunaan antena eksternal ya ini ya. Coba kita lihat dapat berapa di aplikasi Huawei Managernya. Kalau dari Huawei Managernya dapat bagus kawan-kawan. RSRP nya min 83 dB, RSRQ nya min 8 dB, terus untuk sinarnya 18 dB ya kawan-kawan. Cukup stabil, nggak goyang seperti tadi. Walaupun dapatnya good semua ya kawan-kawan. Untuk menggunakan antena eksternal Orbit ini, kita tunggu berapa menit gitu ya, siapa tahu ada perubahan gitu. Enggak kan, dari berapa detik ini nggak ada perubahan sama sekali untuk RSRP-nya, RSRQ-nya, sinarnya masih tetap stabil. Beda dengan yang tadi. Yuk coba kita akan tes speed deh di sini. Kita akan tes speed menggunakan tes speed tadi ya. Speed test. Dapat berapakah? Tadi tertinggi 40 ya. Dan diingat-ingat sama kawan-kawan dapat berapa yang dari pertama tes speed, kedua, ketiga ketika tidak menggunakan antena eksternal. Ini menggunakan antena eksternal kita akan uji coba selama 3 kali. Oke, kita uji coba yang pertama. Dapat berapakah tes uji yang pertama menggunakan antena eksternal? Oh ya, di sini awan juga kawan-kawan. Masih menggunakan kartu bawaan ya dari Orbit ya kawan-kawan. Sekali tadi itu juga masih menggunakan kartu Orbitnya, masih original. Dapat 29. Itu menggunakan antena eksternal kawan-kawan. Coba kita tes speed yang kedua kalinya. Yang kedua dapat berapakah? Tembus 30 enggak gitu kira-kira? Oh, tembus kawan-kawan. Bahkan mau 40. Apa kuat? Tadi pertama tanpa antena eksternal tembus 40. Dapat 32 kawan-kawan ya. Oke. Yang ketiga kalinya. Apakah tembus 40? Tidak menyentuh 40 sepertinya kawan-kawan. Tidak kuat seperti tadi yang tanpa antena eksternal, malah bagus ya. Ya, ini tes speed 3 kali dengan menggunakan antena eksternal ya kawan-kawan. Itu hasilnya seperti itu. Di sini juga mungkin awan ada kesalahan dari pointing antena eksternalnya dari Yagi Grid awan. Karena dari kemarin awan setting atau pointing dari antena grid itu kurang pas karena di sini banyak angin, jadi geser kanan kiri walaupun toh awan juga udah ditali kencang menggunakan tatakannya itu pun karena angin di sini gede, jadi ya mungkin seperti itu kurang pas gitu ya. Jadi ya mungkin pendapat kawan-kawan semua seperti apa untuk modem Orbit Star 2 penggunaannya untuk orang-orang di pegunungan seperti awan ini. Bisa komen di kolom komentar tentunya ya kawan-kawan. Dan jangan lupa dukung awan dengan cara subscribe agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari awan. Oke, mungkin itu aja kali ini video dari awan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe,
like, komen. Salam dari Awan, berbagi itu indah.